Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Rafael Krisnazura TV. Kali ini sore ini Rafael Krisnazura akan berbagi keseruan tentunya di balik proses pengerjaan ataupun awal karir daripada channel Rafael Krisnazura TV dari zaman subscriber hingga nol ya, masih nol nih, masih nol sehingga sekarang ini bertahap ya, walaupun cuma puluhan tapi kita bertahap, mudah-mudahan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Maka dari itu ikuti terus segmen AirTalks kali ini dan jangan skip videonya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita masuk ke video berikutnya. Oke teman-teman, di sini saya ingin menceritakan di segmen AirTalks kali ini. Saya ingin menceritakan bagaimana sih keluh kesah ataupun pusingnya kata orang tuh ya, pusingnya dalam buat channel itu seperti apa. Oke teman-teman, terus terang kita perkenalan dulu aja ya. Terus terang sebelum kita masuk ke videonya, kita perkenalan buat teman-teman yang belum kenal saya itu siapa dan teman-teman nggak tahu dan teman-teman hanya melihat video-video saya dan hanya main subscribe, ataupun teman-teman dari subscriber saya yang memang satu sekolah dengan saya dulunya tapi belum tentu kenal lebih dekat lagi dengan saya. Yuk mari kita kenal lebih dekat dengan saya. Oke teman-teman, nama saya adalah Rafael Krisnazura, tanggal lahir di Bandung 26 Februari 2004. Kemudian saya pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai pelajar dan juga sekaligus konten kreator junior di YouTube, dan juga saya menggeluti YouTube ini saya memulai karir ini sejak channel ini masih nol subscribernya. Dan bagaimana sih Rafael pengen ngebuat channel tuh bagaimana, dan siapa sih yang bisa menginspirasi Rafael sehingga Rafael itu bisa membuat channel yang sedikit-sedikit namun benih-benihnya udah bisa tanam. Siapa sih yang dibalik itu semua, ataupun Rafael itu menonton siapa aja sih dibalik dia keinginan saya ingin buat channelnya itu, siapa dibalik mereka orang-orangnya itu. Yang pasti yang paling utama gitu ya teman-teman, justru di sini saya pertama searching ya teman-teman di YouTube gitu ya. Wah, ini siapa yang menarik, misalkan ada salah satu maksudnya ada salah satu orang yang benar-benar saya panutan sekali dalam membuat sebuah channel, dan bahkan dia ngebuat channel itu bahkan sampai dia tahu seluk beluk ceritanya dari awal dia ngekos ataupun siapa. Mungkin teman-teman sudah tahu, saya mungkin ya baru-baru menonton dia dan saya tahu cara dia membawakan sebuah sebuah konten itu dengan baik itu seperti apa. Ya, pertama saya juga mengenali YouTube itu sebelum adanya YouTube itu dari salah satu orang content creator yang saya subscribe beliau. Tapi saya nggak kenal beliau, tapi saya mencari inspirasi dan mendapatkan inspirasi dari beliau, yaitu adalah Arif Muhammad. Nah dari situ saya pelajari. Nah sampai akhirnya bulan waktu gerhana matahari total itu bulan 2017 ya kalau nggak salah, itu saya membuat video pertama dengan thumbnail gitu ya, dengan editan yang seadanya itu, dengan dengan judul atau titelnya yaitu gerhana matahari total di Asia. Dan alhamdulillah gak tahu kenapa viewers itu yang menonton sudah sampai 120-an kalau nggak salah waktu saya bikin video itu. Dan saya nggak tiba-tiba loh udah
sebanyak ini kok. Padahal saya cuma upload kalimat itu doang kok bisa sampai banyaknya nonton. Terus terang ya, kamera saya juga masih kamera yang kamera HP biasa, HP smartphone gitu kan. Itu saya masih menggunakan smartphone, bahkan di video-video belakangan kemarin juga saya menggunakan smartphone, baru di video sekarang saya menggunakan masih menggunakan HP yaitu Redmi. Dan saya tahu kebutuhan saya adalah ngevlog dan juga nggak terlalu banyak yang harus saya kerjakan kalau nggak sekolah, apalagi kalau bukan ngevlog. Di sela-sela kesibukan saya sekolah yaitu ngevlog. Kemudian dari situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mengajarkan saya untuk bisa membuat sebuah konten. Nah akhirnya hingga sekarang nih teman-teman, hingga sekarang saya bisa membuat konten walaupun saya juga belum terlalu terkenal di YouTube, tapi insya Allah dengan ikhtiar saya seperti ini, dengan saya mengenalkan diri saya seperti ini, insya Allah teman-teman bisa paham. Oh ya, umur saya adalah 18 tahun ya, saya 18 tahun. Yang intinya di 18 tahun ini saya sudah bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman saya, bahkan saya sudah membuat sebuah inspirasi yang baik dan sudah memberikan sebuah motivasi, dan bahkan saya di masjid juga membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas Pecimas atau pemuda pecinta masjid, yang insya Allah itu bisa harus teman-teman ikuti ya. Nggak cuma saya yang muda aja nih yang bisa geluti ya, tetapi teman-teman yang masih berusia SMA harusnya teman-teman harus bisa bergabung di organisasi tersebut gitu ya, teman-teman. Nah lanjut, nah itulah walaupun viewer saya ataupun subscriber saya hanya segini-gini aja, tapi saya juga mempunyai tekad yang kuat untuk membuat sebuah konten, walaupun orang setelah orang menonton saya, orang subscribe saya setelah, yang penting apapun anything keseharian saya, apapun daily saya yang mungkin jarang orang-orang ketahui, bisa teman-teman ketahui. Bahkan ya karena saya passionnya juga di vlogger, bahkan passion saya melebihi itu, bahkan saya sudah sampai ke MC gitu ya, bahkan saya harus les juga untuk MC, itu juga untuk memperbaiki skill saya. Dan bahkan ya itulah, mungkin teman-teman menonton vlog MC saya, mungkin itu adalah awal permulaan daripada seri saya MC. Tantangan ataupun rintangan selama saya membuat konten pasti ada ya teman-teman. Yang mulai orang-orang orang-orang membuat mental saya down karena konten kamu hanya begini-gini saja. Tenang ya, konten saya begini-gini saja, tenang saja, pasti kedepannya is better. Kedepannya pasti akan lebih baik, akan lebih bagus, akan lebih indah, bahkan akan bisa dipandang oleh banyak orang, dan bahkan akan memiliki ratusan pengikut ataupun ratusan followers yang mungkin termotivasi dengan saya ataupun senasib dengan saya. Dengan artian teman-teman di sini bukan ngefans jatuhnya, teman-teman di sini hanya suka mengikuti jejak saya yang sama. Itu berarti teman-teman bukan subscriber saya, berarti teman-teman hanya mengikuti langkah saya. Tetap saya anggap teman-teman sebagai subscriber, tapi lebih spesifiknya teman-teman adalah orang-orang yang mengikuti jejak yang ataupun langkah yang sama seperti saya gitu teman-teman. Ada nggak sih kesulitan ataupun halangan dalam membuat konten? Ya selama ini ada gitu ya. Saya dulu itu mengedit
masih menggunakan HP. Bahkan hingga sekarang pun saya masih mengedit menggunakan HP, ya, dengan aplikasi yang mumpuni pada saat itu, ya. Bahkan waktu awal-awal video pertama dimulai itu saya masih nggak tahu cara ngedit yang benar. Bahkan pernah tuh di komplain sama subscriber saya, intro kamu mana, intro kamu ada mana gitu kan. Malah waktu awal-awal saya bikin vlog saya cuma bilang, oke teman-teman, ini adalah detik-detik gerhana matahari total, nggak ada intronya, nggak ada halo teman-teman semua selamat datang, nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi dari situ udah mulai udah mulai pelajarin saya juga waktu video itu juga nggak mahir banget cara ngecilin lagu gimana, cara nambah lagu gimana, bahkan ada salah satu subscriber, bahkan teman sekolah saya, yang mengatakan, mungkin teman-teman baca nih di kolom komentar di video-video sebelumnya, teman-teman tahu mengikuti saya, ada komentar yang bilang, ya ya saya haluskan saja ya, wah Rafael gunain lagu copyright. Ya kan waktu itu nggak tahu kan, jawaban saya itu waktu itu saya nggak tahu mana lagu yang copyright, mana lagu yang enggak. Bahkan lagu apapun yang ada di HP saya masukin gitu kan. Nah setelah saya tahu bahwa lagu itu adalah lagu yang copyright, dan bahwasannya juga lagu itu adalah juga ya mengambil hak cipta untuk lagu orang gitu ya, akhirnya saya baru paham nih, oh ini yang namanya copyright, oh ini yang namanya dolar kuning dan lain segala macamnya. Karena membuat ataupun mencari lagu tuh untuk di HP aja ya teman-teman, itu sangat sulit. Bahkan kalau kita memakan atau kita membuat video yang panjang, itu bahkan lebih gede MB kita ya, lebih gede MB kita membuat video dibandingkan MB kita membuat musik gitu ya. Bahkan saya beberapa kali membuat konten yang akhirnya storage ya, atau penyimpanan saya penuh. Nah itu juga menjadi sebuah pelajaran. Nah, itu adalah lintang dan juga tantangan saya pertama. Dan sejauh ini saya bisa mendrive sendiri, bahkan saya ngerekam sendiri saat ini ya, saya ngerekam sendiri, saya ngevideo sendiri, bahkan saya mengambil beauty shot ataupun sinematik sendiri, yang teman-teman mungkin yang pasti konten dalgona apa sih, orang cuma di slow motion doang. Nah itu saya juga nggak tahu ya waktu awal sinematik itu gimana, dan akhirnya perlahan-lahan bisa gitu ya teman-teman. Ya wajar lah teman-teman, kita di sini juga sama-sama belajar. Mungkin teman-teman yang sudah ahli, bahkan kalaupun teman-teman yang sudah punya subscriber lebih dari saya, silakan boleh di sharing di kolom komentar, kita saling berbagi deh teman-teman. Dan juga boleh nih teman-teman, kita nanti sharing ke subscriber kita ataupun ke followers kita via live gitu ya teman-teman. Kalaupun teman-teman punya Instagram, boleh deh teman-teman cantumkan, nanti kapan-kapan kita bikin live bareng, kita bikin kita bikin kreativitas bareng ataupun collab, supaya teman-teman subscriber kita nggak mentok di situ-situ doang, tapi kolaborasi kita tetap jalan dan juga subscriber kita makin bertambah. Nah, itu kuncinya. Kemudian setelah saya membuat konten di YouTube ya, apa sih masalah utama saya ya? Masalah utama saya sebetulnya, saya membuat konten ini tidak ada masalah ya. Saya membuat konten ini tidak ada masalah. Hanya saja saya selalu membuat konten-konten yang tidak pernah ada kata-kata kasar sedikit pun ya. Bahkan di setiap video saya, baik itu di awal video, tidak ada kata-kata yang mengandung, mohon maaf, misalkan AN gitu kan, terus BS BEGS gitu kan, itu bahkan tidak ada kata-kata seperti itu ya teman-teman. Justru
inilah the real YouTuber, inilah the real YouTube. Bisa inilah panutan teman-teman yang wajib teman-teman tiru ya, dibandingkan orang-orang yang masih menggunakan kata-kata kasar di dalam di dalam videonya ya. Karena menurut survei dan juga menurut pengalaman saya pribadi, bahkan ponakan saya yang umur 8 tahun pun ya, 8 tahun yang misalkan SD, mungkin nama temannya juga begitu, ngikutin nih dari YouTube. Wah anjing lu, misalkan gitu ya teman-teman. Wah anjing gitu kan, ngikutin ke temannya, wah anjing gitu kan, gitu. Hanya berhati-hati. Nah, kalimat seperti itu di konten saya real, pure, tidak ada ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan ataupun saya tekankan, real, tidak ada kata-kata kasar ataupun kata-kata yang menghasut pihak manapun ya teman-teman. Itu yang wajib teman-teman tiru dan wajib teman-teman untuk diteladani. Kemudian motivasi saya untuk membuat YouTube tuh apa sih teman-teman? Nah ini paling penting. Motivasi saya membuat YouTube ini adalah saya ingin mendokumentasikan mendokumentasikan seluruh perjalanan hidup saya, seluruh perjalanan karir saya, dan entah itu akan bisa dianggap sebagai kapsul waktu digital yang gak akan bisa saya buka sebelum saya misalkan bisa beranjak dewasa, ataupun gak akan pernah saya buka jejak kapsul waktu digital ini sampai dengan saya tua nanti. Mungkin kalau diibaratkan kapsul waktu ini mungkin lebih kapsul waktu sih teman-teman. Jadi saya memotivasi semua kegiatan saya, semua dokumentari saya dari saya membuat channel ini adalah merupakan sebuah kapsul waktu bagi diri saya. Jadi motivasi saya adalah ini, saya gak mikirin mau subscribernya segede apapun, mau endorsement sebanyak apapun. Yang penting semua ataupun seluruh rangkaian kegiatan saya itu terekam dengan baik di handphone saya ataupun di jejak digital, yang nantinya ketika saya mempunyai desktop lainnya, saya bisa mengaksesnya dan saya bisa login dengan baik. Itu kan bisa login. Terus juga saya nanti ketika bekerja nanti apapun, kalau misalkan saya sudah menjadi YouTuber yang memang YouTuber yang bisa menghasilkan banyak uang, saya bisa membuka. Wah gimana sih Rafael yang dulu kan, Rafael yang misalkan dia membuka channel atau membuat channel awal-awal tuh gimana sih, itu kan jadi kelihatan teman-teman. Jadi kan itu di kapsul waktu bisa kelihatan. Misalkan gini, kalau di kapsul waktu kan kita nggak tahu ya, di kapsul waktu itu ada hari ataupun ada tanggal ataupun ada tahunnya, kan kita nggak tahu. Pokoknya di kapsul waktu itu kita hanya menyimpan aja kan, tapi kita tidak ada file yang bisa kita lihat. Nah kalau di digital ini kan ada, di jejak digital ini kan ada, mau kita ngaksesnya kapan juga ada. Karena apa? Karena kita punya akun, punya Gmail ya, nanti kita tinggal login di Gmail kita, otomatis kita akan masuk ke YouTube. Nah ke YouTube nanti kita buka my channel atau buka your channel, kelihatan tuh yang namanya kapsul waktu digital kita dan jejak digital kita dari mulai perjalanan karir kita itu bagaimana. Dibandingkan kalaupun kita dibandingkan kalau kita menyimpan kapsul waktu hanya dikubur di dalam tanah, ya nanti nggak akan pernah bisa buka, karena tanah itu akan semakin lama semakin keras gitu kan. Jadi saya akan beda dengan yang lain gitu. Jadi supaya anak cucu saya ataupun juga istri saya bisa melihat kapsul waktu saya. Dan bahkan yang hebatnya dari kapsul waktu digital ini, dan bahkan gak akan pernah ada di kapsul waktu manapun, ini kapsul waktu ini ataupun di kapsul waktu digital ini bisa diputar melalui file yang sangat baik, dan bisa diputar juga melalui proyektor ataupun melalui LED besar. Dan juga hebatnya dari kapsul waktu yang saya punya ini, dia bisa disimpan melalui hard disk, melalui USB, dan itu nggak akan pernah hilang asalkan
data-data itu bisa kita backup dan bisa tersimpan dengan baik tanpa harus dibocorkan oleh orang lain. Itu teman-teman, itu motivasi saya. Terus apa sih yang bisa meyakinkan saya hingga sekarang bisa menjadi bisa menjadi YouTuber pemula itu bagaimana? Hal yang bisa meyakinkan saya adalah saya selalu yakin dengan konten saya, walaupun yang nonton tidak terlalu banyak, tapi saya yakin apa yang saya maksud, ya, apa yang dimaksud dengan saya teman-teman dapat mengerti dan teman-teman dapat dapat mengerti maksud dan tujuan saya, walaupun saya nggak ngecek tuh mana like, mana subscribe ataupun mana dislike gitu ya. Saya nggak ngecek ke situ teman-teman. Artinya kalau teman-teman like aja ataupun teman-teman like aja, kalau nggak teman-teman nonton itu pasti teman-teman udah paham dengan thumbnail, paham dengan isi videonya, bahkan paham betul dengan deskripsinya. Itu teman-teman, itu yang bisa meneguhkan jiwa saya untuk memulai karir hingga sekarang. Dan bahkan ini kerjanya bisa fleksibel teman-teman. Kita di luar kota, kita di kantor pun juga bisa dijadikan kegiatan. Misalkan gini teman-teman, kalau teman-teman semua saya lagi di kantor nih, lagi meeting misalnya, ya bisa jadi gitu teman-teman. Bisa kita nge-vlog gitu. Apapun objeknya itu bisa kita jadikan video gitu teman-teman. Itu aja itulah yang bisa meyakinkan ataupun yang bisa menjadi acuan ataupun pegangan saya untuk bertahan hingga saat ini. Mungkin kalau teman-teman bertanya, ya, kalau teman-teman bertanya, kok channel dikit nggak mau jalan channel aja, ya kan? Ini ya, kok channel dikit? Ya teman-teman nggak mau saya nggak menjatuhkan, ya, enggak lah, artinya kan kalau kita delete channel, artinya kita tidak mau menyimpan memori kita, tidak mau menyimpan kenangan kita, padahal kenangan kita sebenarnya udah terekam di situ gitu. Misalkan kayak Edozel, dia nggak mau delete channel teman-teman. Dia tahu bahwa awal mula karir dia, nggak bisa ngedit sampai dia punya anak, sampai dia nikah pun terekam di situ. Bahkan sampai anaknya lahiran pun itu juga terekam di situ teman-teman. Itu yang hebatnya Edozel gitu loh. Dia nggak pamit sebenarnya teman-teman. Dia nggak say goodbye YouTube sebenarnya teman-teman. Tapi dia akan mengupload konten yang dia wah gitu kan, yang menurut dia wah, dan akhirnya jadi upload dan buat menghibur buat fans semuanya gitu kan, kata Edozel begitu. Dan bahkan juga semua parodi, semua rekam jejaknya dia, dari mulai dia bujang, dari mulai dia menikah sampai dia mempunyai anak juga terekam di situ teman-teman. Gitu. Jadi itu hanya sebuah judul aja, delete channel itu hanya sebuah judul aja, hanya sebuah mencari kepenasaran kita, kenapa sih ini mau delete channel tuh, kenapa, padahal dia nggak mau, karena itu salah satunya karena semua memori dia, semua rekam jejaknya dia, semua perjalanannya dia, semua true story-nya dia itu terekam di sana gitu loh. Dan Edozel juga merekam kebahagiaan, berbagi dalam konten borongnya dia juga di situ teman-teman gitu. Dia bikin konten borong ya, dia bikin konten borong, bukan dia menghambar-hamburkan uang, bukan dia untuk ria atau segala macam, tapi dia niat untuk berbagi kepada orang lain. Nah kayak misalkan gini ya teman-teman, misalkan saya contohkan karena saya nggak ada ininya ya.
Misalkan Edozel borong Indomaret gitu kan, itu nantinya akan disalurkan ke panti asuhan. Jadi dia hanya mengeluarkan uang, hanya buat konten borong, tapi gak dia buang semuanya, tapi dia kasih ke orang-orang yang membutuhkan seperti di panti asuhan gitu teman-teman. Itu semua rekam jejaknya ada. Nah itu yang saya lakukan dan saya jalankan hingga saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat para YouTuber say goodbye to YouTube, berarti ada dua hal kemungkinan. Mereka harus ada pekerjaan yang dia tidak bisa tinggalkan di rumah doang, harus dia mobile ke meeting atau kemana pun harus ketemu rekan klien, akhirnya YouTube juga tidak bisa terurus. Itu salah satu acuan kenapa mereka jarang untuk mengupload video gitu ya teman-teman gitu. Saya kalau dibilang jarang upload video sih enggak jarang-jarang amat ya kalau saat ini. Kalau dulu iya jarang. Kalau saat ini karena kan saat pandemi juga. Nah saya juga bisa mengabarkan di situasi kondisi terkini kan. Apalagi waktu boomingnya corona juga saya memberikan informasi, saya memberikan edukasi dan juga tata cara bagaimana beribadah di masjid. Apalagi lagi PPKM, justru lagi PPKM saat ini malah saya lebih mengajarkan kepada teman-teman untuk beribadah di rumah doang gitu, nggak harus ke masjid karena kan mata-mata Tuhan di mana-mana gitu kan, nggak mesti ke masjid, nggak mesti sholat Jumat kok, simpel itu. Selanjutnya apa sih yang mau saya rekam untuk menjadi rekam digital saya, untuk saya bisa kenalkan nanti di masa yang akan datang, dan apa yang akan acuan saya yang bisa menjadi kapsul waktu gitu ya. Sebenarnya gini ya teman-teman, semua data saya, semua kapsul waktu digital saya itu pasti akan terekam, dan pasti walaupun saya sudah tua nanti, saya akan minta tolong kepada siapapun itu, baik itu teman yang namanya seperjuangan, itu nanti dia punya laptop, dia bisa buka, dia bisa tonton nih teman-temannya, ataupun yang biasa teman-temannya meledek saya, ya dibuka itu, ini si Rafael yang gue ledekin gitu loh. Bahkan ya saya juga berterima kasih kepada yang namanya semua orang ya yang terlibat di dalam di dalam YouTube ini, juga terima kasih gitu ya teman-teman. Saya tidak menerima bayaran apapun dari kalian, saya hanya mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan bahkan buat yang dulu pas SD pernah ngebully saya, itu malah bukan membuat saya menjadi bad, bukan membuat saya menjadi down, tapi membuka jalan pikiran saya untuk bisa menjadi seorang content creator yang sangat baik, bahkan akan selalu dikenang oleh masyarakat luas, dan bahkan orang akan mengenang konten-konten saya dengan konten-konten yang baik, bukan konten-konten yang mengandung kata-kata kasar ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Siapa tahu dengan kalimat-kalimat kasar dari saya itu malah justru menurut saya malah akan menurunkan jumlah subscriber. Jadi akan turun satu persatu hingga 0 lagi. Gitu loh teman-teman. Ya itulah perjalanan hidup dan juga perjalanan karir saya, sehingga saya bisa bertahan di YouTube sekarang. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa Rafael sampaikan di vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ini terima kasih sudah mendengarkan cerita awal mula channel ini dibuat, ataupun tujuan channel ini dibuat tuh
seperti apa, dan teman-teman bisa paham maksud dan tujuan daripada channel ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang baru-baru hari ini sudah subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan we love you all. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan selalu menjaga jarak, dan ingat selalu tentang protokol kesehatan. Ya teman-teman. Itu aja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. And I see you on the next video.